Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah perangkat yang kita sebut dengan microcontroller. Ya, perangkat ini memiliki fitur yang sangat lengkap, lebih bisa dibilang lebih banyak fiturnya daripada pendahulunya ya. Oke. Jadi perangkat ini adalah perangkat yang namanya ESP, ya perangkat ESP, ESP8266 dan ESP32. Penampakannya seperti ini, oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Holis dari K Tutorial. Di channel ini saya akan membahas tentang tutorial-tutorial yang berhubungan dengan jaringan atau pemrograman atau mungkin tutorial tentang komputer lainnya, oke. Jadi kalau kalian memang tertarik dengan channel ini, kalian silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, oke. Kita akan berkenalan dulu dengan perangkat ini, oke. Oke, sebelumnya kita kan kalau mengobrol tentang microcontroller ya, microcontroller itu banyak, terutama yang kita kenal pada umumnya adalah namanya Arduino. Nah, kita awal-awal pasti kenalan dengan Arduino kan, belum kenalan dengan yang namanya ESP ini ya. Arduino itu semacam perangkat yang sama fungsinya kayak ini, kayak ESP ini, cuma dia lebih lebih sederhana ya, lebih saya bilang lebih sederhana karena memang fiturnya itu sederhana, fiturnya cuma input output saja. Nah, sedangkan eh Arduino itu banyak banyak banget diterapkan di industri-industri ya, mungkin pembuatan robot, juga pembuatan apa, pesawat, drone gitu ya kan. Kebanyakan mereka pakai Arduino ya. Jadi mungkin dulu dulu yang saya tahu ya, ada lomba robot di kampus itu mereka pakai Arduino. Nah, semakin ke sini kan saya nggak ngikuti update, nggak ngikuti perkembangan tentang microcontroller. Akhirnya, saya coba browsing-browsing lagi gitu ya kan, memulai lagi dan saya mulai berkenalan dengan yang namanya ESP. Pertama kali saya beli ESP ini, saya beli ESP32 dan ESP8266 yang penampakannya seperti pada gambar di berikut ini ya. Oke, jadi di sini ada 2 perangkat yang satu keluarga tapi beda jenis, beda tipe. Yang pertama ESP8266. Ini, bisa kalian baca di sini ya, ESP8266 ini, sebuah perangkat ya yang bisa terhubung ke jaringan WiFi tanpa perlu menambah perangkat lain karena sudah built-in WiFi ya, di dalamnya sudah ada WiFi-nya. Secara default ya, bawaannya sudah ada WiFi. Sama juga seperti ESP32, sama, dia pun juga punya WiFi ya. Untuk perbedaannya apa sih kalau fungsinya sama ya? Kalau menurut saya dari segi fungsi, kedua perangkat ini tuh sama persis fungsinya, bisa buat input output ya, bisa di output bisa ditampilkan ke layar, output bisa buat ngontrol perangkat modul lain, terus kemudian bisa input juga buat membaca sensor dari modul lain gitu juga bisa. Dan keduanya sama-sama bisa terhubung dengan hotspot atau WiFi ya. WiFi yang disupport oleh kedua perangkat ini, ESP32 dan ESP8266 ini adalah WiFi 2,4 GHz, belum dual band ya, masih masih single band. Hanya untuk 2,4 GHz juga aja gitu. Dan perbedaan yang paling mencolok kali ini ya, saya tunjukkan di kali ini. Yang paling kelihatan di sini ya, bisa kalian baca GPIO. Nah, bisa kalian baca di sini. Nah, oke. GPIO. Di sini GPIO-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 GPIO yang ada di ESP8266. Sedangkan di ESP32 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Ya, sangat jauh perbedaannya antara SP32 dan SP8266 soal I/O ya, soal I/O. Ini yang kelihatan, untuk GPIO-nya lebih banyak ESP32. Nah, untuk harga ya, untuk harga lebih mahal ESP32 jelas karena memang fiturnya juga banyak banget ya fiturnya. Yang pertama, fitur unggulan dari yang lebih bagus dari ESP8266 ya. ESP32 ini lebih bagusnya apa? Unggulnya. Yang pertama ada di segi konektivitas. Oke. Konektivitas itu berarti yang bisa menghubungkan ke perangkat lain. Contohnya I/O. I/O lebih banyak nih.
ada 32 I/O, sedangkan ini ya bisa dihitung ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia sudah punya Bluetooth ya. Mungkin kalian kalau memang ingin develop sebuah perangkat keras atau perangkat apa yang bisa dikontrol menggunakan Bluetooth, lebih baik kalian langsung turun ke ESP32 ini karena ESP32 memiliki konektivitas Bluetooth yang sudah ada di dalamnya gitu ya kan. Jadi kalian tidak perlu lagi menambah modul Bluetooth. Nah, kan itu sebuah apa ya, sebuah kelebihan aja ya kan. Oke. Dari harga memang lebih mahal ya, 2 kali lipat harganya. Ini di kisaran harga 30 ribuan, 38 atau 39 ribu itu termurah kayaknya di online itu. Rata-rata di 40 ribuan, 40 sekian ribu lah ya. Itu ESP8266 ya, harga yang sangat affordable. Harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan ya kayaknya. Bahkan eh, bocah-bocah pun bisa beli kayak ginian ya. Karena memang harganya murah banget buat belajar. Oke. Ini untuk harganya sekitar 40 ribu dan ini ESP32 di harga 80 ribuan atau di 70 ribuan lah. Termurah kalau nggak salah ada di 75 itu nggak tahu ya. Tokonya bener atau enggak soalnya kan memang curiga ya. Rata-rata di 80 ribuan. Tapi memang nggak perlu diragukan lah kalau beli online itu nggak perlu diragukan karena kalian pasti aman lah kalau belanja online terutama di toko-toko online yang terpercaya menurut kalian ya. Tapi kalau bisa belilah di toko langganan kalian gitu kalau ada, kalau nggak ada ya ya nggak apa-apa. Yang penting cari yang reviewnya banyak. Bukan hanya di satu apa ya, kalau belanja online bukan hanya di satu produk aja tapi di produk lain yang reviewnya bagus-bagus juga kalian bolehlah ambil gitu. Lihat reputasi tokonya ya kalau beli online. Soalnya ini paling gampang belinya di online. Kalau beli di toko-toko misalnya kayak aku di Pasuruan gini ya, sulit banget dapatkan perangkat ini ya. Siapa juga yang mau jual dan siapa juga yang mau beli gitu ya kan. Perangkat ini kan bukan perangkat umum gitu, bukan sembarang orang yang beli gitu. Oke, dilanjut ya. Karena kan memang dia memiliki kelebihan konektivitas selain GPIO dan Bluetooth tadi. Dia juga memiliki dual core CPU, sedangkan ini single core. Dual core. Jadi ada dua CPU lah, anggap aja dua otak CPU di sini ditanamkan jadi satu di dalam apa ya? Ini namanya apa ya? Bukan chipset. Apa sih pokoknya? Ya pokoknya itulah ya. Di dalam ESP32 ini ada dua core CPU ya. Nanti kalau kalau sempat nanti kita akan singgung tentang dual core, penggunaan dual core di coding dual core di dalam ESP32 ini ya. Soalnya saya juga sempat belajar untuk dual core cara apa ya, memproses data menggunakan dual core kayak gitu atau dual atau lebih core-nya gitu. Sedangkan ini hanya satu core. Jadi pemrosesan di dalam ESP8266 ini runtut. Misalnya kalian setelah menampilkan di LCD, kemudian kalian baca data dari sensor, kemudian setelah itu tampilkan upload data gitu, misalnya tampilkan LCD lagi, jadi berulang. Ini berulang. Jadi untuk menjalankan fungsi-fungsinya di dalam ESP8266 ini, dia itu berulang menggunakan looping kan. Loopingnya itu berulang satu-satu dijalankan. Setelah itu balik lagi ke perintah satu dijalankan lagi. Sedangkan di ESP32 berhubung dia punya dual core, kita bisa menjalankan perintah barengan. Misalnya dalam satu waktu dia membaca sensor sambil menampilkan di dalam layar, itu bisa dalam satu waktu ya, dalam satu timeline waktu. Misalnya dalam detik ke-5 gitu, menampilkan data baca sensor sama menampilkan LCD itu bisa itu fungsinya dual core. Agar pemrosesan data lebih cepat, misalnya di core 1 misalnya, di core 1 kalian perhitungan matematika, kemudian di core 2 kalian menampilkan perhitungan matematika tadi gitu. Bahkan lebih cepat ngitungnya atau prosesnya. Jadi ada pemrosesan yang dipangkas lah ibaratnya pekerjaan pekerjaan ada dua pekerjaan dikerjakan bersama-sama kayak gitulah, sedangkan ini nggak bisa, harus satu-satu gitu. Mungkin saya juga belum ngerti ya, apakah bisa itu menjalankan beberapa fungsi sekaligus di dalam satu CPU, apakah bisa, saya belum mempelajari, nanti kita akan pelajari ya tentang itu. Oke, di sini untuk harga tadi sudah, konektivitas sudah, fungsinya ya bisa kita pakai buat banyak ya. Misalnya kalau kalian punya ini dihubungkan dengan yang namanya LCD misalnya. Dihubungkan ke LCD, maka kalian bisa menampilkan jam, menampilkan informasi apapun yang ingin kalian tampilkan itu bisa. Misalnya kalian hubungkan ke sensor DHT11 ya kan.
Maka kalian bisa mengukur kelembapan dan suhu di ruangan kalian gitu. Misalnya kalian dihubungkan ke apa ya namanya? LDR gitu kan, sensor sensor cahaya. Maka kalian bisa menghitung LUX atau apa ya? Intensitas cahaya di dalam ruangan tersebut. Terus banyak lagi sensor-sensor yang lainnya kayak gitu. Kemudian untuk output kalian bisa menambahkan apa ya, motor, menambahkan apa lagi ya, LCD, LED, terus menambahkan output speaker gitu misalnya, bisa juga di sini ya. Jadi semua bisa kita kontrol di sini, oke. Terus apalagi itu aja deh pokoknya untuk intronya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan pelajari bagaimana sih cara coding di dalam ESP32 dan ESP8266 ini. Kita akan pelajari satu persatu ya. Mungkin kita akan pakai ESP8266 dulu karena ESP8266 ini banyak dipakai oleh orang-orang dan orang-orang pun banyak yang sharing tentang tutorial tentang ESP8266 daripada ESP32. Sebenarnya basisnya itu sama antara ESP8266 dan ESP32. Codingnya juga sama, kita bisa coding di dalam Arduino IDE. Sama juga fungsinya, mulai dari fungsi, modul, dan lain sebagainya itu sama semua. Terus untuk codingnya sama, maka kita akan pelajari dulu di ESP8266 karena untuk agar apa ya, agar kita bisa lebih mudah mencari referensi tutorial gitu. Misalnya kalian ingin mengembangkan apa gitu, pakai 8266 aja dulu buat startingnya ya, buat belajarnya. Setelah 8266 kalian sudah paham banget gitu, kalian kalau pingin ekspansi atau menaikkan level belajar kalian lebih banyak sensor lagi, kalian bisa langsung turun ke SP32 kayak gitu. Itu gunanya bertahap aja, oke. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan SP32 ini ke jaringan internet, bagaimana cara menghubungkan SP2 ini ke WiFi gitu kan ya. Bagaimana cara agar kita bisa mengambil data jam dari internet kayak gitu, kita akan pelajari semua di seri video tentang microcontroller ini di Katutorial, oke? Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel Holis Egg dan Katutorial. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan pelajari tentang ESP ini, oke?